Saya Aris Wahyu Saputro, mahasiswa semester 1 STKIP Giri Ponorogo, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk memenuhi tugas sejarah sastra, saya akan membahas seorang sastrawan yang sangat terkenal, yang tidak hanya sastrawan, beliau itu juga budayawan, seorang dalang, seorang seniman. Pasti kalian kenal, yaitu Agus Hadi Sujiwo atau biasa kita kenal sebagai Sujiwatejo. Sujiwatejo ini lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 1962. Beliau lahir dari pasangan suami istri Sutejo dan Sulastri. Masa kanak-kanak beliau habiskan di Situbondo, dan beliau berhasil menjadi orang kedua yang masuk lolos seleksi ke ITB. Nah, beliau kuliah di ITB. Di ITB beliau mengambil jurusan matematika dan teknik sipil. Tapi pada tahun-tahun terakhir beliau kehilangan semangat dan cara masuk, sehingga akhirnya menerima surat DO dari kampus. Di kampusnya tersebut dulu beliau yang sangat dikenang adalah kebijakan pemerintah, yaitu penghapusan Dewan Mahasiswa dan diganti menjadi BKK. Beliau yang notabene sebagai ketua Dewan Mahasiswa, sejak penghapusan tersebut beliau mulai kehilangan kesibukannya. Lalu beliau berinisiatif bersama temannya yang juga seorang seniman, yaitu Nirwan. Beliau membuat grup kesenian ludruk, yang pada saat itu di ITB itu grup kesenian sangat gencar-gencarnya. Mereka mulai memperkenalkan budaya-budaya dari daerahnya, membuat grup kesenian dari daerahnya dan mempamerkannya, mementaskannya. Setelah keluar dari kampus, karena di DO itu beliau menjadi wartawan di Kompas selama 8 tahun. Selama 8 tahun menjadi wartawan Kompas, dipercaya oleh Kompas. Lalu ilmu dasar teknik sipil yang beliau pelajari dulu menjadikan pandangannya terhadap persoalan itu berwarna, atau bisa dikatakan ilmu dasar teknik sipil itu sangat mewarnai pandangan beliau soal persoalan di masyarakat. Itu juga yang menjadikan beliau berbeda dari sastrawan-sastrawan, seniman-seniman yang lainnya. Tidak hanya sastrawan, beliau juga seorang pembuat lagu. Lagunya yang pada suatu ketika itu trending, dan video klipnya itu masuk nominal dan memperoleh penghargaan. Tidak hanya penulis, tidak hanya pembuat lagu, beliau itu juga seorang dalang yang dikenal dengan dalang edan, dalang nyeleneh, karena lakon-lakon pewayangannya itu menyalahi atau keluar dari pakem pewayangan. Seperti Rahwana yang aslinya jahat, beliau itu ubah menjadi tokoh yang baik. Lalu tokoh Pandawa yang baik itu beliau ubah menjadi jahat dan selalu kalah. Karya-karya tulis beliau, ada yang pertama yaitu Tuhan Maha Asyik. Tuhan Maha Asyik itu karya beliau, novel yang terdiri dari bab-bab yang sudah dibahas oleh Mbak Maria ya di video yang lain. Ada juga Tali Jiwo, itu juga karya tulis kumpulan cerpen. Ada juga Rafayana, Aku Lala Padamu. Ada juga cerpennya Lupa Indonesia, juga Jembatan Madu Suro, yang saya ingin review di video selanjutnya ya.
Tidak hanya karya tulis, beliau juga ikut membintangi beberapa film-film di Indonesia sebagai aktor. Salah satunya yaitu film Mangkujiwo. Film Mangkujiwo yang beliau itu berperan sebagai Cokro, bagi tokoh Cokro di film tersebut, yang saya akan review juga di video selanjutnya, yaitu tugas keterampilan menyimak. Lakon-lakon dalangnya, lakon-lakon wayangnya juga ada, yaitu Semar Mesem, yang beliau itu membuat tekniknya sendiri, yang juga terutama juga menyalahi pakem-pakem pewayangan. Satu hal yang saya sukai dari Sujiwo Tejo adalah beliau yang suka berkelakar atau omong tidak serius atau suka bercanda, suka berkelakar, suka bercanda, dan banyak sekali kata-kata motivasinya yang bisa memotivasi hidup. Salah satunya saya ingat kata-katanya yaitu jangan pergi agar dicari, jangan lari agar dikejar, berjuang tidak jangan pergi agar dicari, jangan lari agar dikejar, berjuang tidak sebercanda itu. Nah, sekian pembahasan sastrawan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the fuck?